Pernahkah kamu membayangkan apa yang terjadi saat tukang selingkuh merasakan karma dan diselingkuhi balik? Karma memang tidak pernah salah alamat, dan balasannya seringkali datang dengan cara yang lebih menyakitkan. Inilah yang terjadi saat tukang selingkuh akhirnya diselingkuhi balik. Semua yang dulu ia nikmati berubah jadi senjata yang menusuk balik ke hatinya sendiri. Rasa percaya hilang, hati tersayat, dan hidup dipenuhi penyesalan. Sakitnya berlipat ganda karena ia tahu persis apa yang sedang dilakukan padanya. Jadi dalam video kali ini, aku akan membahasnya. 10 kejadian saat tukang selingkuh diselingkuhi balik. Dengarkan dengan hati yang tenang. Biarkan setiap kata membuka mata kita bahwa kesetiaan bukan sekadar pilihan, melainkan pondasi hidup yang sesungguhnya. Mari kita mulai. 1. Baru menyadari pedihnya dibohongi orang terdekat. Bagi seorang tukang selingkuh, rasa sakit saat dibohongi pasangan seringkali terasa seperti tamparan keras. Padahal, di masa lalu, ia sendiri pernah melakukan hal yang sama. Namun ketika posisinya dibalik, ia baru mengerti bagaimana perihnya dikhianati orang yang dipercaya sepenuh hati. Inilah momen saat ego runtuh dan kenyataan menelanjangi hatinya. Rasa percaya yang dulu ia terima dari pasangannya, kini ia lihat hancur dari sisi yang berbeda. Bohong demi bohong yang dulu ia ucapkan dengan mudah, kini berbalik jadi pisau yang menancap di dadanya. Ia baru sadar, kebohongan kecil sekalipun bisa meninggalkan luka dalam. Dan luka itu bukan hanya melukai cinta, tapi juga harga diri. Saat menyadari dibohongi, hati terasa penuh kecurigaan. Setiap kata pasangan terdengar seperti sandiwara. Setiap senyum terasa penuh kepalsuan. Hidup bersama jadi penjara batin yang menyesakan. Ironinya, dulu ia yang pandai menyembunyikan jejak. Ia mengira kebohongannya aman, rapi, dan tak akan pernah terbongkar. Namun kini, ia sendiri yang dipaksa merasakan pedihnya ditipu dengan cara yang mirip. Karma memang tidak pernah salah alamat. Rasa marah bercampur dengan rasa malu. Marah karena dikhianati, tapi malu karena ia pernah melakukan hal yang sama. Ia ingin menuntut kesetiaan, tapi hatinya tahu ia tak punya hak untuk bersuara lantang. Karena luka yang ia rasa sekarang sama dengan luka yang dulu ia berikan. Banyak tukang selingkuh yang kaget saat karma ini datang. Mereka terbiasa memainkan hati orang lain, tapi mereka tidak siap jika hatinya yang dimainkan. Disinilah ironi terbesar itu terlihat jelas. Pedihnya dibohongi orang terdekat tidak bisa dibandingkan dengan rasa kecewa lain. Karena kebohongan dari orang asing hanya meninggalkan kekecewaan biasa. Tapi kebohongan dari pasangan merusak fondasi kepercayaan paling dalam. Dan sekali itu hancur, hampir mustahil untuk pulih sepenuhnya. Momen ini sering jadi titik balik. Saat seorang tukang selingkuh mulai berpikir ulang tentang tindakannya, ia yang dulu meremehkan rasa sakit pasangannya, kini bisa merasakan dengan nyata. Seolah hidup berkata, rasakan sendiri apa yang dulu kamu lakukan. Ada tukang selingkuh yang menyesal, benar-benar hancur karena dikhianati balik. Ada pula yang tetap arogan, memilih menyalahkan pasangannya. Namun, dalam hati kecilnya, ia sadar satu hal yang tak bisa ditolak, bahwa pedih ini adalah cermin, pantulan dari perbuatannya sendiri. Ia mulai mengingat semua kebohongan yang pernah ia lontarkan, semua janji yang ia hianati, semua air mata yang ia anggap remeh. Dan baru kali ini, hatinya terasa sesak hingga sulit bernapas. Bahkan jika pasangannya masih ada di sisinya, hubungan itu sudah retak. Karena kebohongan telah menggerogoti keintiman yang paling dalam. Setiap sentuhan terasa dingin, setiap tatapan terasa hampa. Rasa perih ini juga membawa satu pelajaran besar, bahwa selingkuh bukan hanya soal mengkhianati pasangan, tetapi juga soal menghancurkan kepercayaan diri sendiri. Karena saat dibohongi balik, ia tahu bahwa ia tak lebih baik dari yang ia benci. Yang paling menyakitkan adalah saat ia menyadari, ternyata ia tak kebal terhadap karma. Tak peduli seberapa lihai ia bermain kata, hidup selalu punya cara untuk mengajarinya arti sakit yang sebenarnya. Renungan untukmu di poin 1 ini. Pada akhirnya,
Rasa sakit dibohongi pasangan menjadi cermin yang tajam. Ia mengingatkan bahwa apapun yang ditanam, pasti kembali dituai. Kebohongan sekecil apapun, jika dibiarkan, bisa tumbuh jadi racun. Dan ketika racun itu kembali mengenai dirinya, barulah ia tahu rasa sakitnya. Hidup seakan berkata, jangan pernah bermain dengan hati yang tulus. Karena luka dari pengkhianatan tidak mudah terhapus oleh waktu. Setiap orang punya kesempatan untuk belajar dari luka. Dan rasa sakit ini, meski pahit, bisa jadi titik balik. Jika ia mau berhenti mengulang kesalahan, maka rasa sakit ini bisa berubah jadi kesadaran. Namun bila ia tetap keras kepala, hidup hanya akan mempertemukan dia dengan luka yang sama. Karena karma tidak pernah bosan mengulang pelajarannya, sampai manusia benar-benar mengerti arti setia dan arti cinta. 2. Merasa dikhianati padahal pernah melakukan hal yang sama. Salah satu kejadian paling ironis saat tukang selingkuh diselingkuhi balik adalah perasaan dikhianati. Ia merasa dipermainkan, ia merasa direndahkan, ia merasa seolah menjadi korban yang paling menderita. Namun, ada kenyataan pahit yang tidak bisa ia hindari, bahwa di masa lalu, ia juga melakukan hal yang sama. Ia pernah mengkhianati orang yang mencintainya tanpa alasan yang jelas. Dan kini, luka yang ia cicipi tidak lain adalah cermin dari perbuatannya sendiri. Ironi inilah yang membuat luka terasa semakin dalam. Karena di satu sisi, ia ingin dipahami sebagai korban. Tetapi di sisi lain, hatinya tahu bahwa ia bukanlah orang yang benar-benar bersih. Ia pernah menorehkan luka yang sama kepada orang lain. Di titik ini, rasa malu bercampur dengan rasa marah. Malu karena harus mengakui dirinya tidak lebih baik. Marah karena ia tidak bisa menerima diperlakukan sama. Ego yang dulu merasa kuat, sekarang runtuh di hadapan kenyataan. Ia mulai menyalahkan pasangannya. Ia berkata, "Kenapa kau tega mengkhianati aku?" Tapi hatinya berbisik pelan, "Bukankah dulu kau juga melakukannya?" Pertanyaan itu menghantam lebih keras daripada pengkhianatan itu sendiri. Seorang tukang selingkuh yang merasa dikhianati akan merasa harga dirinya diinjak. Ia kehilangan kendali yang dulu ia banggakan. Dulu, ia bisa mengatur cerita dengan kebohongan yang rapi. Sekarang, ia sendiri jadi karakter yang dikhianati dalam cerita yang ia ciptakan. Ia baru sadar bahwa pengkhianatan tidak mengenal pilih kasih. Siapapun yang berkhianat, pada akhirnya akan merasakan hal yang sama. Cepat atau lambat, hidup akan mempertemukan seseorang dengan akibat dari tindakannya. Dan saat giliran tiba, semua alasan tak lagi terdengar masuk akal. Yang lebih menyakitkan adalah rasa tidak berdaya. Karena dulu ia percaya bahwa ia bisa mengendalikan segalanya. Ia yakin dirinya cerdas, lihai, dan tak akan pernah kalah. Namun kini, ia berada di posisi yang sama dengan orang yang dulu ia sakiti. Rasa dikhianati ini sering menimbulkan pertanyaan yang mengganggu. Apakah aku tidak cukup berharga? Apakah aku pantas menerima perlakuan ini? Dan di balik semua pertanyaan itu, ada kesadaran getir bahwa karma sedang bekerja. Ia mulai mengingat kembali wajah pasangannya yang pernah ia lukai, mengingat air mata yang ia biarkan jatuh tanpa peduli, mengingat janji setia yang ia ucapkan hanya sebagai sandiwara. Semua itu kini kembali sebagai bayangan yang menghantui. Ada rasa iri yang menusuk. Bagaimana mungkin orang yang dulu ia pandang sebagai miliknya, kini bisa berpaling? Bagaimana mungkin cinta yang ia kira abadi, ternyata bisa berkhianat? Dan lebih pedih lagi, bagaimana mungkin ia dikhianati dengan cara yang sama, yang dulu ia lakukan? Inilah titik balik yang seringkali membuat tukang selingkuh kehilangan arah. Ia ingin marah, tapi tak punya alasan yang cukup kuat. Ia ingin menuntut setia, tapi ia sadar dirinya pun tak setia. Akhirnya, yang tersisa hanya rasa sakit bercampur penyesalan. Mereka mulai menyadari betapa kejamnya luka pengkhianatan. Mereka mulai memahami bahwa setia bukan sekadar kata. Setia adalah cermin yang jika dipecahkan, akan memantulkan serpihan luka kembali ke diri sendiri. Rasa dikhianati adalah bentuk karma yang paling jelas. Tidak perlu kata-kata panjang, tidak perlu penjelasan berbelit, karena rasa sakit itu sendiri sudah cukup untuk jadi pelajaran hidup.
Renungan untukmu di poin 2 ini. Ketika seseorang merasa dikhianati, padahal ia pernah melakukan hal yang sama, itulah cermin karma. Hidup selalu punya cara sederhana untuk mengingatkan manusia bahwa tidak ada yang kebal dari akibat perbuatannya sendiri. Cepat atau lambat, semua akan kembali pada dirinya. Jika seseorang mau belajar, rasa sakit ini bisa jadi pintu perubahan. Ia akan lebih menghargai cinta. Ia akan lebih berhati-hati menjaga kepercayaan. Ia akan mengerti bahwa yang ia lakukan dulu tidak pernah benar. Namun bila ia tetap keras kepala, hidup akan mengulang pelajaran yang sama. Ia akan terus bertemu dengan luka yang serupa. Karena karma tidak pernah berhenti sampai manusia mau memahami arti setia. Dan hanya mereka yang belajar yang bisa benar-benar sembuh dari lingkaran itu. 3. Tidak siap menghadapi karma dari perbuatannya sendiri. Banyak tukang selingkuh merasa percaya diri saat berbuat curang. Mereka yakin bisa menutupi jejak. Mereka percaya bahwa kebohongan bisa menyelamatkan mereka. Mereka mengira hidup akan terus berpihak pada kecerdikan yang licik. Namun ada satu hal yang mereka lupakan. Hidup tidak pernah lupa. Karma tidak bisa dihindari, hanya bisa ditunda. Dan ketika saatnya tiba, mereka sering tidak siap menghadapinya. Ketika diselingkuhi balik, mereka merasa dunianya runtuh. Hidup yang dulu penuh kendali, tiba-tiba terasa kacau. Hati yang dulu dingin, kini tersayat oleh rasa sakit yang nyata. Mereka kaget, karena ternyata mereka juga bisa merasakan pedihnya luka yang sama. Ironinya, mereka begitu piawai saat melukai orang lain. Mereka bisa tertawa di balik tangisan pasangannya. Mereka bisa tidur nyenyak setelah menyembunyikan kebohongan. Tapi ketika karma menampar, mereka tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, tidak bisa berpura-pura. Rasa sakit itu datang dengan cara yang brutal. Tak ada aba-aba, tak ada peringatan. Tiba-tiba saja, kepercayaan yang mereka genggam hilang begitu saja. Mereka baru sadar bahwa apa yang dulu dianggap permainan, ternyata adalah luka serius. Mereka baru tahu betapa sulitnya bernapas ketika hati dipenuhi rasa curiga. Mereka baru mengerti mengapa pasangannya dulu menangis begitu dalam. Semua yang dulu mereka remehkan, kini kembali menuntut mereka untuk merasakannya. Disinilah letak ketidaksiapan itu, karena mereka terbiasa berada di posisi pelaku, bukan korban. Mereka terbiasa jadi orang yang mengendalikan cerita, bukan orang yang ditinggalkan. Saat roda berputar, mereka tidak punya kekuatan untuk menahannya. Ada yang mencoba menyangkal, ada yang mencoba menyalahkan orang lain, ada yang berpura-pura kuat. Namun dalam hati kecilnya, mereka tahu ini adalah karma yang tak bisa ditolak. Ketidaksiapan ini membuat mereka semakin hancur. Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa kesalahan mereka kembali menghantam. Mereka ingin lari, tapi tidak ada tempat untuk bersembunyi, karena bayangan masa lalu terus mengikuti kemanapun mereka pergi. Setiap kali melihat pasangannya tersenyum, mereka curiga. Setiap kali pasangannya terlambat pulang, mereka panik. Setiap kali ponsel berbunyi, hati mereka berdebar ketakutan. Rasa paranoid itu muncul, persis seperti yang dulu mereka ciptakan pada pasangan. Hidup memberi pelajaran dengan cara yang keras, bukan melalui kata-kata, tapi melalui pengalaman yang nyata. Dan pengalaman ini begitu menghancurkan, karena tidak ada persiapan untuk menghadapinya. Mereka dipaksa merasakan sakit yang selama ini mereka abaikan. Ketidaksiapan menghadapi karma sering membuat tukang selingkuh kehilangan identitas. Mereka tidak lagi yakin siapa yang bisa dipercaya. Mereka tidak lagi yakin apakah mereka pantas dicintai. Mereka mulai meragukan diri sendiri, bahkan membenci bayangan mereka sendiri. Yang dulu penuh percaya diri, kini rapuh. Yang dulu berani melawan, kini gemetar. Yang dulu meremehkan luka orang lain, kini tak sanggup menahan air mata. Inilah wajah asli dari karma, ketika ia datang tanpa kompromi. Dan anehnya, sebagian dari mereka berharap bisa kembali ke masa lalu. Mereka ingin memperbaiki semua kebohongan. Mereka ingin menarik kembali semua luka yang pernah mereka tanam. Tapi penyesalan itu selalu datang terlambat. Karma tidak memberi kesempatan untuk menghapus masa lalu.
Karma hanya memberi kesempatan untuk belajar dari sakitnya hari ini. Jika mereka menolak belajar, luka itu akan semakin dalam. Jika mereka tidak mau berubah, hidup akan terus mengulang rasa sakit yang sama. Renungan untukmu di poin 3 ini. Setiap luka yang datang membawa pesan. Pesan bahwa setia adalah jalan yang paling damai. Pesan bahwa mengkhianati hanya menunda luka, bukan menghapusnya. Dan pesan itu akan terus datang sampai benar-benar dipahami. Pada akhirnya, tidak siap menghadapi karma adalah bagian dari perjalanan. Namun bila ia mau membuka hati, rasa sakit ini bisa jadi titik balik. Ia bisa berhenti melukai dan mulai menghargai. Karena hanya dengan itu, hidup bisa kembali tenang. 4. Rasa bersalah dan penyesalan menumpuk tanpa bisa ditepis. Setiap perbuatan selalu meninggalkan jejak. Bagi tukang selingkuh, jejak itu berupa rasa bersalah yang awalnya berhasil ia sembunyikan. Ia menutupinya dengan kebohongan, dengan alasan, dengan pembenaran diri. Namun ketika ia sendiri diselingkuhi balik, semua penyangkalan itu runtuh. Rasa sakit yang ia terima menjadi cermin yang menampakkan wajah aslinya, lengkap dengan semua luka yang pernah ia berikan. Di titik ini, rasa bersalah yang dulu ia tekan mulai muncul ke permukaan. Dan rasa itu semakin menumpuk, tak bisa dihentikan, tak bisa ditepis. Setiap kali ia mengingat kebohongan yang dulu ia ucapkan, hatinya menegang. Setiap kali ia teringat air mata pasangan yang dulu ia abaikan, dadanya terasa sesak. Semua kesalahan yang dulu ia anggap ringan, kini kembali dengan berat berkali lipat. Dan penyesalan itu menghantui setiap detik kehidupannya. Ia ingin tidur, tapi bayangan masa lalu datang dalam mimpi. Ia ingin tenang, tapi hati terus berbisik tentang kesalahan yang sama. Ia ingin memaafkan diri sendiri, tapi suara hati menolak. Karena luka yang ia buat tidak bisa dihapus begitu saja. Rasa bersalah itu menjadi racun yang bekerja pelan tapi pasti. Ia membuat hati gelisah. Ia membuat pikiran kacau. Ia membuat hidup kehilangan arah. Di depan orang lain, ia mungkin masih bisa tersenyum. Tapi jauh di dalam hati, ia tahu dirinya sedang dihukum oleh batin sendiri. Rasa bersalah itu tidak bisa ditutupi dengan wajah ramah. Ia terus muncul, terutama ketika ia sendiri dalam keheningan. Penyesalan datang dengan cara yang menyakitkan. Bukan hanya karena ia diselingkuhi balik, tapi karena ia akhirnya paham apa yang ia lakukan dulu. Dia merasakan pedih yang sama, tapi lebih pahit, karena bercampur dengan rasa bersalah. Ia bukan hanya korban, tapi juga pelaku. Setiap kali ia ingin menyalahkan pasangan, ia teringat masa lalu. Setiap kali ia ingin marah, ia sadar bahwa ia dulu melakukan hal yang sama. Dan rasa itu menusuk lebih dalam daripada pengkhianatan itu sendiri. Karena ia tidak bisa melawan dirinya sendiri, hidup menjadi penuh pertanyaan. Mengapa aku melakukan itu? Mengapa aku tega melukai orang yang mencintaiku? Dan mengapa sekarang aku harus menerima balasan yang sama? Rasa bersalah membuatnya rapuh. Ia kehilangan kepercayaan diri. Ia mulai merasa tidak pantas dicintai. Ia mulai melihat dirinya sebagai orang yang hina. Penyesalan menambah beban yang semakin berat. Setiap langkah terasa tertahan. Setiap keputusan dipenuhi keraguan. Setiap hubungan baru dihantui ketakutan yang sama. Disinilah penderitaan batin terbesar itu terjadi. Karena rasa bersalah tidak bisa dihapus dengan kata maaf. Dan penyesalan tidak bisa dihapus dengan waktu singkat. Semua itu harus ia tanggung sebagai bagian dari konsekuensi. Yang membuat semakin perih adalah kenyataan bahwa penyesalan selalu datang terlambat. Saat dulu masih bisa memilih setia, ia tidak melakukannya. Saat masih ada kesempatan memperbaiki, ia justru menambah kesalahan. Dan kini, semua sudah terlanjur runtuh. Rasa bersalah dan penyesalan yang menumpuk menjadi hukuman paling berat. Tidak ada penjara yang lebih kejam daripada batin yang menolak tenang. Tidak ada cambuk yang lebih keras daripada hati yang terus mengingat kesalahan. Dan tidak ada pelajaran yang lebih jelas daripada rasa sakit yang lahir dari perbuatan sendiri. Renungan untukmu di poin 4 ini. Rasa bersalah adalah alarm dari hati. Ia mengingatkan kita bahwa yang kita lakukan salah. Ia datang bukan untuk melemahkan,
tapi untuk menyadarkan. Sayangnya, banyak orang baru mendengarnya ketika semuanya sudah terlambat. Penyesalan adalah konsekuensi yang adil. Ia muncul ketika kita sadar betapa berharganya sesuatu yang kita hancurkan sendiri. Namun penyesalan tidak selalu harus berakhir sia-sia. Ia bisa jadi pintu menuju perubahan jika mau belajar darinya. Pada akhirnya, rasa bersalah dan penyesalan adalah cermin. Jika berani melihat, kita bisa belajar. Jika memilih lari, kita akan terus terjebak. Dan hanya mereka yang berani menghadapi yang bisa menemukan kedamaian. 5. Kepanikan saat cinta yang dimainkan berbalik menghantam. Ada sebuah ironi yang menyakitkan namun nyata. Seseorang yang terbiasa bermain cinta, menipu perasaan orang lain, tiba-tiba merasakan sendiri bagaimana rasanya dipermainkan. Bagi tukang selingkuh, momen ini bukan hanya pukulan kecil, melainkan hantaman keras yang mengguncang harga dirinya. Karena apa yang dulu ia anggap permainan, kini berubah jadi siksaan batin yang tidak bisa ia kendalikan. Saat cinta yang ia mainkan berbalik menghantam, muncul kepanikan yang sulit dijelaskan. Dia tidak siap menghadapi kenyataan bahwa pasangan yang ia banggakan juga punya dunia gelap di belakangnya. Dia terjebak dalam rasa takut kehilangan kendali atas situasi yang dulu selalu ia kuasai. Tiba-tiba, dunia terasa sempit dan napasnya tersengal, seakan tidak ada jalan keluar. Kepanikan itu muncul bukan hanya karena dikhianati, namun lebih karena egonya yang selama ini merasa di atas, kini diinjak-injak tanpa ampun. Ia yang dulu merasa cerdas mempermainkan hati, kini merasa bodoh karena dipermainkan dengan cara yang sama. Rasanya seperti menelan racun yang ia buat sendiri, tapi tak sanggup dimuntahkan kembali. Rasa tidak aman langsung menyeruak. Dia mulai mempertanyakan nilai dirinya sendiri. Apakah dirinya tidak cukup baik? Apakah karma memang sengaja datang untuk mengajarinya tentang luka yang pernah ia berikan? Kepanikan itu semakin menjadi-jadi ketika ia sadar bahwa cintanya bukan lagi miliknya seorang. Ada orang lain yang sudah mencuri perhatian pasangannya. Ada orang lain yang lebih diperhatikan, lebih disayang, bahkan mungkin lebih dihargai. Bagi tukang selingkuh, ini adalah pengkhianatan terbesar. Meski ia sendiri pernah melakukannya, hatinya dilanda badai yang tak tertahan. Pikirannya dipenuhi ribuan tanya yang tidak terjawab. Mengapa bisa terjadi padanya? Padahal ia begitu yakin bahwa pasangannya tidak akan pernah berani melakukan hal yang sama. Ia mencoba menutupi kepanikan itu dengan marah, dengan curiga berlebihan, dengan mengintai, menginterogasi, bahkan memaksa jawaban. Namun semua itu hanya membuat luka hatinya semakin terbuka lebar. Kepanikan juga membuatnya kehilangan logika. Dia tak bisa tidur nyenyak, tak bisa bekerja tenang, bahkan tak bisa lagi tersenyum seperti biasanya. Wajahnya selalu tegang, suaranya meninggi, emosinya meledak-ledak. Seakan dunia runtuh hanya karena cintanya tidak lagi utuh. Ironinya, dulu ia pernah membuat orang lain merasakan hal yang sama. Panik, hancur, menangis tanpa henti, tidak bisa makan, tidak bisa tidur, merasa tidak berarti. Dan sekarang, ia sendiri yang menanggung itu semua. Karma tidak membunuh, tapi membuat seseorang merasakan luka yang sama dengan kadar yang lebih pedih. Kepanikan yang ia alami adalah refleksi dari hatinya yang rapuh. Karena di dalam dirinya, ia sadar bahwa ia sedang merasakan balasan yang setimpal. Hidup selalu mengajarkan keseimbangan, dan setiap luka yang ditorehkan akan kembali menghampiri. Cepat atau lambat, setiap permainan akan menemukan titik baliknya. Pada akhirnya, tukang selingkuh itu sadar bahwa cinta bukanlah sesuatu yang bisa dimainkan seenaknya. Ia mulai paham bahwa orang yang ia anggap bisa ia kuasai ternyata juga punya batas kesabaran. Dan ketika cinta itu berbalik arah, tidak ada yang lebih menyakitkan selain diperlakukan seperti yang dulu ia lakukan. Inilah momen ketika kepanikan berubah menjadi siksaan batin yang panjang. Renungan untukmu di poin 5 ini. Hidup selalu menagih utang yang kita tinggalkan. Rasa sakit yang pernah kita berikan akan kembali menghampiri di waktu yang tepat. Dan ketika itu datang, kita hanya bisa merasakan getirnya tanpa bisa menolaknya. Itulah kenapa permain cinta selalu berujung pada kehancuran. Ketika tukang selingkuh dipermainkan balik,
Kepanikan bukan sekadar rasa takut. Ia adalah cermin dari luka yang dulu pernah ia abaikan. Rasa itu tidak bisa disembuhkan dengan marah atau menyalahkan orang lain, karena sumbernya ada dalam dirinya sendiri. Pada akhirnya, kita semua perlu belajar. Jangan sampai panik karena cinta yang dimainkan berbalik menghantam. Lebih baik menjaga hati sejak awal daripada menyesal di ujung jalan. Karena kepanikan itu adalah tanda bahwa kita sedang menuai apa yang kita tabur. 6. Egonya tersakiti dan harga dirinya jatuh. Ada satu hal yang paling tidak bisa diterima oleh tukang selingkuh. Bukan sekadar kehilangan cinta, bukan juga sekadar dikhianati, tetapi ketika egonya hancur dan harga dirinya jatuh di mata orang lain. Karena di dalam dirinya, ia selalu merasa sebagai pemain yang unggul. Tukang selingkuh terbiasa menguasai permainan. Ia merasa cerdas karena bisa menyembunyikan rahasia. Ia merasa hebat karena mampu menipu tanpa ketahuan. Ia merasa berharga karena selalu punya cadangan cinta. Namun semua itu runtuh seketika saat ia sendiri diselingkuhi. Tiba-tiba, ia tidak lagi jadi pengendali permainan. Ia menjadi korban dalam skenario yang dulu ia bangun. Dan itu melukai egonya dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Harga diri yang ia banggakan pun runtuh. Ia yang dulu sombong karena bisa mempermainkan hati orang lain, kini merasa dipermainkan seperti boneka. Ia yang dulu menertawakan kesedihan pasangannya, kini menjadi bahan tertawaan di belakang. Sakitnya bukan hanya di hati, tetapi juga di gengsi yang selama ini ia jaga. Bagi tukang selingkuh, harga diri bukan sekadar perasaan. Itu adalah identitas. Itu adalah topeng yang ia pakai di depan dunia. Ia butuh dihormati. Ia ingin dianggap lebih hebat dari yang lain. Namun saat diselingkuhi balik, topeng itu pecah dan ia dipaksa menelan rasa malu. Egonya berteriak, menolak kenyataan yang ada. Ia merasa tidak pantas diperlakukan begitu, padahal ia sendiri pernah melakukannya. Ia merasa rendah, seakan nilainya jatuh di mata pasangannya, bahkan di mata dirinya sendiri. Dan luka itu jauh lebih menyakitkan dibanding kehilangan cinta. Karena sesungguhnya, yang paling sulit diterima adalah kehilangan kendali. Ia tidak lagi punya kuasa atas cerita yang ia tulis. Ia tidak lagi jadi aktor utama dalam drama cintanya. Ia hanya jadi korban. Dan itu adalah tamparan terbesar bagi egonya. Semua yang ia bangun runtuh dalam sekejap. Harga diri yang dulu ia pamerkan, kini terinjak-injak. Orang yang dulu ia anggap miliknya, kini menoleh ke orang lain. Dan ia tak bisa berbuat banyak selain merasakan perih itu sendiri. Kenyataan pahit ini membuatnya sadar betapa rapuhnya harga diri yang hanya dibangun di atas pengkhianatan. Satu balasan saja sudah cukup untuk meruntuhkan segalanya. Tidak ada lagi kebanggaan, tidak ada lagi kemenangan. Yang tersisa hanyalah rasa malu dan kehancuran batin. Dan di titik inilah tukang selingkuh benar-benar jatuh. Bukan jatuh karena cinta hilang, tapi jatuh karena martabatnya hilang. Ia tidak lagi bisa berdiri tegak dengan penuh keangkuhan. Ia dipaksa menunduk, karena dunia telah menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Renungan untukmu di poin 6 ini. Ego yang terlalu tinggi selalu membawa kehancuran. Kita sering merasa hebat ketika bisa menguasai permainan cinta. Namun kenyataannya, permainan itu tidak pernah benar-benar bisa kita kendalikan. Suatu saat, semuanya bisa berbalik arah. Harga diri sejati tidak lahir dari kebohongan. Ia tumbuh dari ketulusan, dari kesetiaan, dari kejujuran yang konsisten. Dan jika harga diri hanya dibangun di atas kebohongan, cepat atau lambat ia akan runtuh. Karena kebohongan tidak pernah bisa jadi fondasi yang kokoh. Ketika tukang selingkuh diselingkuhi balik, ia belajar dengan cara paling pahit, bahwa orang yang merasa berkuasa bisa sewaktu-waktu jadi yang paling lemah. Bahwa orang yang merasa di atas bisa terjatuh di titik paling rendah. Dan luka itu tidak hanya di hati, tapi juga di dalam harga dirinya. Maka, jangan biarkan ego menipu kita. Kesetiaan jauh lebih berharga daripada permainan. Kejujuran jauh lebih mulia daripada kemenangan palsu. Karena pada akhirnya, yang menjaga harga diri kita hanyalah hati yang tulus. 7. Mencoba menyalahkan pasangan, padahal dulu melakukan hal sama.
Ada pola yang hampir selalu muncul ketika tukang selingkuh diselingkuhi balik. Alih-alih bercermin pada kesalahannya, ia justru sibuk mencari kambing hitam. Ia menuding pasangannya sebagai penyebab keretakan hubungan, seolah-olah dirinya tidak pernah bersalah. Padahal sejarah berkata lain. Ia mulai menyusun 1000 alasan untuk membela diri. Ia mengatakan bahwa pasangannya kurang perhatian. Ia berteriak bahwa dirinya tidak dihargai. Ia membalikan logika agar kesalahannya tenggelam dalam kebohongan baru. Ironisnya, ini adalah cermin dari sifat aslinya. Tukang selingkuh selalu pandai memutarbalikkan fakta. Ia terbiasa menciptakan cerita agar dirinya terlihat sebagai korban. Dan saat giliran diselingkuhi, pola lama itu kembali muncul. Namun bedanya kali ini, kata-katanya terdengar kosong. Karena semua orang tahu, ia sendiri pernah melakukan hal yang sama. Bagaimana mungkin ia bisa menuntut kesetiaan, sementara ia sendiri pernah mengkhianati? Bagaimana mungkin ia bisa menyalahkan, sementara jejak salahnya belum kering? Di dalam dirinya ada rasa malu, tapi egonya lebih kuat. Maka ia terus menuding, berharap luka hatinya bisa terobati dengan menyalahkan orang lain. Ia berpikir dengan begitu, ia masih punya gengsi yang bisa dipertahankan. Padahal, kenyataannya justru makin menyudutkan dirinya sendiri. Sebab menyalahkan orang lain tidak akan menghapus fakta. Fakta bahwa ia pernah melakukan hal yang sama. Fakta bahwa ia pernah melukai tanpa rasa bersalah. Fakta bahwa apa yang ia alami sekarang hanyalah cermin dari masa lalunya. Semakin ia menuding, semakin nyata kebodohannya. Semakin ia berteriak, semakin terdengar kepura-puraannya. Semakin ia mencoba menutupi, semakin tampak jelas siapa dirinya sebenarnya. Dan semakin jelas pula bahwa ia hanya sedang lari dari kebenaran. Menyalahkan pasangan mungkin bisa meredakan rasa sakit sesaat, namun itu tidak akan pernah bisa menghapus luka yang ia rasakan. Luka itu justru semakin dalam, karena hati kecilnya tahu ia sedang menipu diri sendiri. Dan tidak ada kepalsuan yang bisa benar-benar menenangkan batin. Pada akhirnya, menyalahkan pasangan hanyalah cara lain untuk kabur dari tanggung jawab. Itu adalah mekanisme bertahan yang rapuh, yang hanya mempermalukan dirinya lebih jauh. Karena orang lain bisa melihat jelas bahwa ia sedang menutupi rasa bersalahnya. Dan lambat laun, semua alasan itu tidak lagi dipercaya siapapun. Renungan untukmu di poin 7 ini. Menyalahkan orang lain adalah tanda bahwa kita tidak siap bercermin. Itu tanda bahwa ego masih lebih besar daripada hati nurani. Namun siapapun yang terus lari dari cermin akan sulit belajar dari kesalahannya. Dan tanpa belajar, hidupnya hanya akan mengulang pola yang sama. Ketika tukang selingkuh menyalahkan pasangannya, dunia melihat ironi. Seseorang yang dulu bebas melukai, kini tidak siap menerima luka yang sama. Seseorang yang dulu merasa benar, kini tersiksa oleh kebohongan dirinya sendiri. Dan ironi itu menjadi karma yang sangat memalukan. Maka pelajaran terbesar dari kisah ini adalah keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Berhenti menuding, berhenti mencari alasan. Karena pada akhirnya, penyembuhan hanya datang saat kita berani mengakui salah. Dan hanya dengan itu, harga diri bisa benar-benar dipulihkan. 8. Merasakan karma pahit, ditinggalkan dengan luka yang sama. Inilah saat yang paling berat bagi seorang tukang selingkuh. Ketika ia akhirnya merasakan sendiri apa yang dulu ia lakukan pada orang lain. Rasanya ditinggalkan dengan luka yang sama, persis seperti ia pernah menorehkannya. Dan di titik itu, semua topeng yang ia kenakan runtuh begitu saja. Dulu, ia mungkin tersenyum saat pasangannya menangis. Dulu, ia mungkin merasa menang saat pasangannya memohon. Dulu, ia mungkin menutup telinga pada luka yang ia timbulkan. Namun sekarang, ia berada di posisi yang sama, yang dulu ia remehkan. Rasa sakit itu datang tanpa ampun. Hari-hari terasa panjang, malam-malam terasa hampa. Ada perasaan dibuang, seakan dirinya tidak lagi berharga. Dan luka itu terus menggerogoti batinnya, tanpa bisa ia hentikan. Yang lebih pahit lagi, ia tahu bahwa ini bukan sekadar kebetulan. Ia sadar betul, ini adalah cermin dari perbuatannya sendiri. Ia pernah meninggalkan seseorang dengan cara yang kejam. Dan kini, giliran dirinya yang ditinggalkan tanpa belas kasih.
Karma bekerja dengan cara yang sederhana namun tajam. Ia tidak perlu menghukum dengan kekerasan, cukup dengan pengulangan. Apa yang kita tabur, itu juga yang akan kita tuai. Dan tukang selingkuh kini menelan buah pahit dari benih yang ia sebar sendiri. Hidupnya jadi penuh pertanyaan yang menusuk. Kenapa aku ditinggalkan? Kenapa aku tidak cukup berharga? Kenapa semua janji berubah jadi debu? Padahal, dulu ia sendiri yang pernah menorehkan pertanyaan itu di hati orang lain. Tidak ada jawaban yang bisa menenangkan. Karena sesungguhnya ia sudah tahu penyebabnya. Ia hanya sedang dipaksa untuk merasakan apa yang pernah ia abaikan. Dipaksa untuk memahami luka yang dulu tidak ia pedulikan. Ditinggalkan dengan luka yang sama adalah bentuk keadilan yang menyakitkan. Karena rasa sakit itu begitu nyata, begitu menusuk. Tidak ada yang bisa ia salahkan selain dirinya sendiri. Dan itu membuat penderitaannya semakin dalam. Hari-hari berikutnya jadi penuh penyesalan. Setiap senyuman pasangannya yang kini bersama orang lain terasa seperti tamparan. Setiap kenangan indah berubah jadi pisau yang menusuk hati. Dan ia tidak bisa lari dari bayangan itu. Kemanapun ia pergi, disinilah letak karma yang paling tajam. Bukan hanya kehilangan cinta, tapi kehilangan dengan cara yang sama. Bukan hanya ditinggalkan, tapi ditinggalkan dengan luka yang dulu ia berikan. Dan itu membuatnya sadar betapa kejamnya dirinya di masa lalu. Renungan untukmu di poin 8 ini. Kehidupan selalu punya cara untuk menyeimbangkan segalanya. Apa yang kita lakukan pada orang lain, cepat atau lambat akan kembali. Mungkin tidak langsung, mungkin tidak dengan orang yang sama, tapi pola itu selalu kembali, dengan bentuk yang seringkali lebih menyakitkan. Ditinggalkan dengan luka yang sama adalah cermin yang tidak bisa ditolak. Ia memaksa kita bercermin pada diri sendiri. Ia menunjukkan bahwa penderitaan yang kita rasa pernah juga kita berikan. Dan itu adalah pelajaran yang tidak bisa diabaikan. Setiap luka yang kita buat akan meninggalkan jejak. Bahkan jika orang lain sudah memaafkan, semesta tidak pernah lupa. Karena hidup selalu mencari keseimbangan agar manusia belajar. Dan karma adalah cara paling tajam untuk membuat kita sadar. Maka, jika ingin terhindar dari kepahitan yang sama, jangan pernah melukai hati dengan sengaja. Jangan bermain-main dengan kesetiaan orang lain. Karena apapun yang kita tabur, pasti akan kembali. Dan saat kembali, rasanya jauh lebih pahit dari yang pernah kita bayangkan. 9. Kehilangan kendali atas hubungan yang dulu dikuasai. Salah satu hal yang paling membuat tukang selingkuh hancur adalah ketika ia kehilangan kendali. Selama ini, ia terbiasa mengatur arah hubungan sesuai keinginannya. Ia merasa punya kuasa penuh atas pasangannya, seakan-akan semuanya ada di bawah kendalinya. Namun ketika giliran dirinya diselingkuhi, semua itu hilang seketika. Hubungan yang dulu ia kuasai dengan mudah, kini seperti terlepas dari genggaman. Pasangan yang dulu tunduk padanya, kini punya rahasia sendiri. Situasi yang dulu bisa ia kendalikan, kini berjalan di luar perhitungannya. Dan ia merasakan sendiri pahitnya menjadi pihak yang ditinggalkan. Tukang selingkuh selalu merasa dirinya pengendali permainan. Ia percaya bisa memegang dua hati tanpa ada yang terbongkar. Ia yakin dirinya cerdas karena mampu mengatur skenario. Namun kini, ia harus menerima kenyataan bahwa kendali itu bukan miliknya lagi. Hidup mulai terasa berantakan. Setiap kata pasangannya terasa penuh kebohongan. Setiap gerak-geriknya sulit ditebak. Dan setiap percakapan berubah menjadi ketidakpastian yang melelahkan. Dulu, ia yang memberi rasa was-was pada orang lain. Ia yang membuat pasangannya terjaga di malam hari, penuh curiga. Ia yang menanamkan rasa takut kehilangan dengan sikap dinginnya. Sekarang, semua rasa itu kembali padanya, dengan intensitas yang jauh lebih besar. Kehilangan kendali membuatnya frustrasi. Ia tidak lagi bisa memerintah seenaknya. Ia tidak bisa memastikan kesetiaan orang yang bersamanya. Dan itu menghancurkan ilusi kuasa yang selama ini ia bangun. Semua strategi yang dulu ia gunakan seolah berbalik arah. Kebohongan yang dulu ia bangun, kini jadi senjata pasangannya. Permainan hati yang dulu ia kendalikan, kini menjadi jebakan bagi dirinya sendiri.
dan ia terjebak dalam rasa panik yang tidak berkesudahan. Ia mulai merasa tidak aman, bahkan di hadapan pasangannya sendiri. Setiap senyum pasangan terasa penuh rahasia. Setiap jarak kecil terasa seperti tanda pengkhianatan. Dan perlahan, ia kehilangan kepercayaan pada siapapun. Inilah bentuk kehilangan kendali yang paling menyakitkan, karena bukan hanya hubungan yang lepas dari genggaman, tetapi juga harga diri, gengsi, dan keyakinan bahwa ia bisa mengatur segalanya. Ia tidak lagi jadi penguasa, melainkan jadi korban permainan yang sama. Disinilah tukang selingkuh belajar bahwa cinta tidak bisa diperlakukan seperti permainan. Ia bukan sesuatu yang bisa dikendalikan semau hati. Semakin kita mencoba menguasainya, semakin mudah cinta itu memberontak. Dan ketika cinta berbalik arah, kendali kita hancur tanpa sisa. Renungan untukmu di poin 9 ini. Hidup selalu mengajarkan bahwa kendali sejati bukan tentang menguasai orang lain. Kendali sejati adalah tentang menguasai diri sendiri. Dan mereka yang gagal menguasai diri akan kehilangan segalanya. Bahkan hal yang paling mereka banggakan sekalipun. Ketika tukang selingkuh kehilangan kendali, ia akhirnya melihat dirinya apa adanya. Bukan sebagai sosok hebat, tapi sebagai manusia rapuh. Bukan sebagai penguasa, tapi sebagai korban dari perbuatannya sendiri. Dan di titik itu, kesombongannya runtuh dengan sendirinya. Kita semua bisa belajar dari kisah ini, bahwa menguasai pasangan dengan manipulasi tidak akan bertahan lama, bahwa memegang kendali lewat kebohongan hanya akan menghancurkan diri, dan bahwa cinta sejati tumbuh bukan dari kuasa, tapi dari kepercayaan. Maka, jangan pernah bermain dengan kendali semu. Belajarlah untuk setia, belajarlah untuk jujur, karena hanya itu yang membuat hubungan kokoh, dan hanya itu yang membuat kita benar-benar punya kendali. 10. Cemburu berlebihan yang justru membakar dirinya sendiri. Cemburu adalah perasaan yang wajar, namun ketika cemburu muncul dalam diri seseorang yang dulu pernah mengkhianati, perasaan itu berubah menjadi racun yang menyiksa. Tukang selingkuh yang diselingkuhi balik seringkali tak mampu mengendalikan rasa cemburunya, karena di balik perasaan itu ada bayangan masa lalu yang terus menghantui. Dia tahu persis bagaimana rasanya berkhianat. Dia tahu bagaimana mudahnya menyembunyikan pesan, bagaimana rapuhnya janji setia di hadapan godaan yang manis. Dan semua itu membuat pikirannya dipenuhi kecurigaan berlebihan. Setiap senyum pasangan pada orang lain dianggap ancaman. Setiap waktu yang terlambat pulang dianggap tanda-tanda kebohongan. Setiap ponsel yang diletakkan terbalik di meja jadi alasan untuk meledak. Hidupnya menjadi penuh prasangka tanpa ruang untuk tenang. Cemburu yang membara ini justru membakar dirinya sendiri. Dia tak bisa tidur nyenyak karena takut pasangannya sedang bersama orang lain. Dia tak bisa menikmati momen sederhana karena pikirannya terus dihantui pengkhianatan. Dia bahkan kehilangan kontrol atas emosinya, sering meledak pada hal-hal kecil. Ironisnya, cemburu ini bukan sekadar ketakutan biasa. Cemburu ini adalah cerminan dari luka yang ia buat sendiri di masa lalu. Ia tahu betapa mudahnya ia dulu mengkhianati orang yang mencintainya, dan kini ia yakin pasangannya pun mampu melakukan hal yang sama padanya. Cemburu berlebihan adalah hukuman psikologis yang paling menyiksa. Tidak ada penjara yang lebih berat daripada hidup dengan pikiran penuh curiga. Bahkan ketika pasangannya jujur, rasa curiga tetap ada. Bahkan ketika tidak ada tanda-tanda, dia tetap merasa dibohongi. Pelaku perselingkuhan sering lupa bahwa kejahatan hati meninggalkan jejak. Ketika ia diselingkuhi balik, luka itu berlipat ganda. Ia bukan hanya merasa sakit karena dikhianati, ia juga merasa tertusuk oleh bayangannya sendiri. Inilah titik balik yang sering menghancurkan mental tukang selingkuh. Karena cemburu itu mengikis harga dirinya, menghancurkan rasa percaya diri yang dulu begitu tinggi, melemahkan mental yang dulu merasa paling berkuasa. Dalam hubungan yang sehat, cemburu seharusnya bisa dikendalikan. Namun bagi orang yang pernah mengkhianati, cemburu tak lagi sekadar perasaan. Ia berubah menjadi ketakutan permanen. Ketakutan bahwa apa yang ia lakukan akan kembali menimpa dirinya. Rasa cemburu yang berlebihan juga membuat hubungan baru tak pernah damai.
Pasangannya merasa selalu dicurigai, meski tidak melakukan kesalahan. Setiap interaksi sederhana dipelintir menjadi bukti perselingkuhan. Dan pada akhirnya, hubungan itu retak bukan karena selingkuh lagi, tapi karena ketidakpercayaan. Inilah siklus yang jarang disadari oleh pelaku perselingkuhan. Cemburu yang seharusnya menjadi alarm sehat, berubah menjadi api yang menghanguskan. Bukan hanya membakar pasangannya, tapi juga dirinya sendiri. Membuatnya hidup dalam penjara batin yang tak pernah ia bisa lepaskan. Semakin ia mencoba mengontrol, semakin ia kehilangan kendali. Semakin ia mencurigai, semakin ia tersiksa oleh pikirannya sendiri. Semakin ia cemburu, semakin hancur hatinya oleh luka yang ia ciptakan sendiri. Inilah bentuk karma yang paling telak. Renungan untukmu di poin 10 ini. Cemburu berlebihan adalah cermin yang jujur. Ia memperlihatkan luka lama yang belum sembuh. Ia menunjukkan bahwa kejahatan hati pasti kembali, dan bahwa pengkhianat pun tak kebal dari rasa sakit. Ketika tukang selingkuh terbakar oleh cemburunya sendiri, ia sedang merasakan rasa sakit yang dulu ia berikan. Rasa tidak aman, rasa curiga, rasa takut ditinggalkan. Semua kembali dengan intensitas yang lebih besar. Cemburu berlebihan bukan hanya menghancurkan cinta, ia juga menghancurkan kepercayaan diri, ketenangan batin, bahkan harga diri. Dan pada akhirnya, ia membuat pelakunya terjebak dalam lingkaran penderitaan, lingkaran yang ia buat dengan tangannya sendiri. Maka renungkanlah, jika setia bisa membawa tenang, kenapa harus memilih jalan yang mengkhianati? Jika jujur bisa memberi damai, kenapa harus bermain dengan api perselingkuhan? Karena sekali luka itu tercipta, hidup tak akan pernah sama lagi. Itulah 10 kejadian yang dialami tukang selingkuh saat akhirnya merasakan pahitnya diselingkuhi balik. Hidup yang dulu penuh permainan berubah jadi penjara batin yang menyakitkan. Dan semua itu adalah karma yang datang tanpa bisa dihindari. Semoga dari video ini, kita semua belajar bahwa mengkhianati hanya akan membawa luka, bukan kebahagiaan. Kesetiaan mungkin terlihat sederhana, tapi justru itulah yang menyelamatkan kita dari penderitaan panjang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Aku akan upload video baru setiap hari jam 7 malam untuk menemanimu menyembuhkan luka dan membuat kamu jauh lebih kuat. Subscribe, like, dan tinggalkan pengalamanmu di kolom komentar. Semoga kamu sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Jaga diri kamu baik-baik, dan sampai ketemu di video besok.